Halo anak ibu guru, selamat pagi dan salam jumpa kembali untuk kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Ibu guru berharap semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah anak-anak ibu, hari ini kita belajar di tema yang kedua, subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Nah pada materi ini kita akan membahas jarak mata di saat membaca. Yang kedua, pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar, dan cara yang baik saat membuka atau membalikkan halaman buku. Nah, anak-anak ibu, untuk lebih jelasnya, mari ikuti video yang berikutnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mempraktekkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan gambar dan mendemonstrasikan jarak membaca yang tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memperagakan cara memegang buku dan membalikkan halaman. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan pola bilangan yang berkaitan dengan gambar. Nah, sekarang mari kita perhatikan bersama. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Edo akan melakukannya bersama teman. Dan inilah Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerak mendorong, gerak yang ada di buku Edo. Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin. Tirukan bersama saudaramu atau teman di rumah ya. Pertama, kamu angkat tangan kanan ke depan, lalu tekuklah lutut sebelah kiri ke depan juga. Nah, kemudian dekatkan tanganmu dengan tangan saudaramu ya, yang ikut bermain bersamamu. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk rasa syukur yang kita terima dari Tuhan, sehingga kita bisa melihat dengan baik. Nah, pantas kita mengucap syukur atas kesehatan yang kita terima. Anak-anak ibu juga harus dapat melakukannya dengan baik di saat kamu membaca. Nah, sekarang tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberi tanda checklist di bawah gambar tersebut. Perhatikan gambar pertama, Siti duduk dengan tegak, kemudian meletakkan buku di atas meja. Nah, ini adalah cara yang baik. Oke. Kemudian gambar yang kedua, dengan posisi meletakkan dagu di atas meja. Nah, bagaimana kira-kira? Ini tentunya pastinya tidak benar. Kemudian gambar yang ketiga, Beni juga sedang membaca buku, namun Beni mendekatkan buku ke arah matanya. Ini adalah tentu tidak benar. Kemudian gambar yang keempat, Tony sedang membaca buku. Kita lihat jelas bahwa jarak antara buku dengan mata ini adalah jarak yang benar. Oke, anak-anak ibu guru. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku.
Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau di lemari buku. Sering-sering ya membaca aku. Nah, ini tadi bacaan yang berjudul Namaku Buku. Buku merupakan sumber ilmu, Nak. Jadi, kita harus sering membaca buku karena di dalam buku itu ada berbagai cerita dan berbagai ilmu. Cerita itu tertulis di setiap halaman-halaman buku. Ayo anak-anak ibu, siapa yang suka membaca buku? Ingat kembali bahwa banyak membaca, banyak ilmu. Nah, sekarang mari lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan cerita. Nah, di sini kita akan melanjutkan isi dari cerita tadi. Hai, namaku. Ya, jawabnya adalah buku. Ceritaku tertulis di mana? Iya, di halaman-halamanku. Kemudian titik-titik perlahan. Apa, Nak? Oke. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Apa jawabannya? Di rak atau lemari buku. Ayo anak ibu, kemudian kita lanjut ya. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman buku dengan perlahan. Jangan tergesa-gesa ya. Buku kita bisa sobek. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Jadi Nak, salah satu cara merawat buku adalah dengan membuka buku dengan perlahan. Lalu setelah selesai membaca, letakkanlah di rak buku atau di lemari buku. Kita juga bisa memberi sampul agar buku terlihat rapi. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Ayo kita cermati bersama ya. Nah, coba kamu perhatikan. Ibu punya gambar kancil, buaya, dan apel. Coba lihat gambar pada urutan yang pertama. Ada kancil dan ada buaya. Kemudian di urutan yang kedua, kancil besar dan kancil kecil. Dan urutan yang ketiga, apel hijau dan apel merah. Gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Ayo kita lihat pada pola pertama. Pola pertama adalah kancil, kemudian gambar buaya. Nah, setelah itu kancil kembali dan kemudian buaya. Nah, setelah gambar buaya, kemudian kancil. Dan setelah kancil, dilanjut dengan gambar buaya. Nah, pada urutan yang kedua, ada kancil besar. Setelah kancil besar, kemudian kancil kecil. Nah, kemudian urutan berikutnya, kancil besar dilanjut dengan kancil kecil. Demikian yang selanjutnya. Nah, untuk urutan yang ketiga, apel hijau, kemudian apel merah. Dilanjut dengan apel hijau dan apel merah. Dan yang selanjutnya itu yang disebut dengan pola susunan. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Gambar yang pertama, apa ini? Ayo, apel hijau. Kemudian apel merah. Selanjutnya apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, di sini kira-kira apa?
gambar apel merah atau hijau, Nak? Iya, apel hijau. Nah, pola urutan yang berikutnya, kancil besar. Yang berikutnya kancil kecil, kancil besar, kancil kecil, kancil besar. Nah, kira-kira di sini iya, kancil kecil. Pola urutan yang berikutnya ada buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil. Nah, di sini kira-kira apa? Iya, buaya, kancil, dan yang selanjutnya iya, buaya. Kemudian pola yang berikutnya apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah. Nah, di sini kira-kira apa? Iya, apel hijau, apel merah, apel hijau, dan yang selanjutnya apel merah. Nah, sudah mengerti ya anak-anak ibu? Udah ya.